Ketika kita menggabungkan anak dengan kebutuhan khusus untuk belajar bersama anak yang lain, artinya kita sudah memberikan penghargaan atas harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Pemirsa, Bapak Ibu yang berbahagia, untuk lebih jelasnya simak terus tayangan berikutnya. Kita secara tidak langsung menjadi model bagi anak-anak dalam mengembangkan karakter sikap peduli, menghargai orang lain, empati dan kemampuan menolong orang lain. Anak dengan kebutuhan khusus pun akan termotivasi untuk mengembangkan rasa percaya diri atas kemampuannya serta merasa dihargai. Pertama, pendidik bersama pengelola dapat mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan spesifik yang diperlukan oleh anak berkebutuhan khusus. Misalnya, anak yang terbiasa menggunakan tangan kiri dalam beraktivitas, ia membutuhkan gunting khusus untuk anak yang kidal. Anak yang memiliki hambatan motorik dan memerlukan kursi roda untuk mobilitasnya, ia harus difasilitasi dengan ruang gerak yang cukup dan mengurangi hambatan-hambatan dalam pergerakannya seperti undak-undakan atau anak tangga. Anak yang memiliki hambatan penglihatan, lembaga harus memikirkan ketersediaan cahaya yang cukup dalam ruangan, serta memberi warna terang pada dinding. Guru menempatkan anak tersebut pada posisi yang cukup baginya untuk melihat dengan jelas terkait tugas-tugas dan unjuk kerja yang dilakukan. Anak yang cerdas istimewa memerlukan beragam kegiatan yang menantang seperti puzzle dengan gambar yang rumit dan kepingan yang banyak. Mereka juga perlu bahan-bahan bacaan yang menarik minatnya. Anak-anak yang memiliki hambatan emosional seperti autis dan hiperaktif memerlukan pendekatan khusus terkait sikap dan cara guru berinteraksi dengannya. Kemudian, lakukan pencatatan perubahan yang dilakukan seperti format berikut ini. Kondisi sekarang, meja kursi untuk tiap anak. Penyesuaian yang dapat dilakukan, pindahkan, tinggalkan satu set saja di sudut, ganti dengan alas duduk di lantai. Kondisi sekarang, akses masuk kelas ada undakan atau tangga. Penyesuaian yang dapat dilakukan, tambahkan atau buat menjadi landai agar anak dengan kursi roda atau hambatan fisik lainnya dapat naik ke kelas dengan mudah. Kondisi sekarang, penerangan ruangan kurang. Penyesuaian yang dapat dilakukan, buat jendela-jendela lebar sehingga cahaya luar masuk ke ruangan lebih banyak. Kondisi sekarang, pendidik mengajar satu arah. Penyesuaian yang dapat dilakukan, beri kesempatan agar semua anak berpartisipasi aktif, lalu dukungan pendidik diberikan secara individual. Kondisi sekarang, perencanaan pembelajaran dan evaluasi tidak sesuai. Penyesuaian yang dapat dilakukan, ubah model perencanaan pembelajaran, evaluasi dilakukan sesuai pedoman kurikulum 2013 dengan kompetensi dan standar berkembangan yang ditetapkan. Lakukan pengamatan dan penilaian secara individual, berikan penyesuaian standar ketercapaian pada anak dengan kebutuhan khusus. Anak-anak dengan kebutuhan khusus, sebagaimana anak lainnya, perlu mendapatkan penghargaan agar dapat berpartisipasi dalam pembelajaran bersama anak lainnya. Pendidik harus dapat memastikan bahwa anak-anak lainnya dapat menerima kehadiran anak berkebutuhan khusus di kelompoknya dan mengembangkan sikap positif pada mereka. Ajaklah anak-anak bermain yang melibatkan semua anak. Lakukan aktivitas yang membangun kesadaran dan empati terhadap anak. Rasa percaya diri dan merasa dihargai adalah dua hal penting yang perlu dimiliki semua anak sebelum mereka belajar lebih jauh tentang hal lainnya, termasuk anak dengan kebutuhan khusus. Demikianlah tayangan kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa!